memberikan kontribusi kepada rakyat Jawa Barat terutama. Demikian, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti ada kekurangan-kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firman Manat atas sambutannya. Survei publik yang diadakan oleh IPRC juga menjadi upaya check and balances antara masyarakat dan juga pemerintah untuk ikut andil mengevaluasi kinerja dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi COVID. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Teddy Nurzaman SIPO. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Ibu Mutia Kartika, juga kepada Pak Firman Manan sebagai Direktur Eksekutif IPRC yang telah memberikan sambutannya di acara pagi hari ini, juga kepada para undangan, kepada rekan-rekan media, serta teman-teman yang telah bergabung maupun secara luring ataupun daring melalui Zoom meeting. Baik seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Firman terkait dengan giat hari ini merupakan satu rangkaian daripada giat yang kemarin yang telah kita lakukan di Hotel Amarosa terkait dengan ekspos kontestasi politik 2024. Nah, untuk pada hari ini, insya Allah kita akan melakukan giat terkait dengan rilis temuan survei terkait dengan evaluasi program kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi COVID-19. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama, Bapak Idil Akbar MIP selaku Direktur Operasional dan Data Strategis IPRC untuk memaparkan daripada hasil temuan riset IPRC. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator Mas Teddy. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah kembali menghadiri ya rilis survei kami IPRC yang sebelumnya sudah kami sempat sampaikan terkait soal pilkada, gubernur dan capres pada beberapa hari yang lalu, dan kali ini kami merilis survei terkait dengan evaluasi program dan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi COVID-19. Nah, terkait soal program ini dan juga kinerja tentu tidak bisa kita lepaskan dari persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, dan tentu juga kaitannya dengan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan sejauh mana keberhasilan itu bisa mencakup banyak hal, ya, apakah itu terkait soal program, soal kinerja dan sebagainya. Saya mohon izin berdiri, Bapak Ibu semuanya, untuk melihat sejauh mana kemudian bisa kita tangkap. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, rekan-rekan media, kita tahu bahwa Jawa Barat itu memang provinsi terbesar penduduknya di Indonesia, ada 17,53% itu adalah penduduk Jawa Barat. Dan secara signifikan itu juga mempengaruhi pemilu dari 2019 dan nanti juga di 2024. Nah, terkait soal kinerja, ini kita tahu bahwa Ridwan Kamil sendiri adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah menjabat selama kurang lebih hampir 4 tahun ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal 1 tahun lagi perjalanan kepemimpinannya di Jawa Barat pada tahun 2023 nanti. Dan kita akan melihat sejauh mana kemudian kinerja dan juga program-program yang sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil sebagai Gubernur itu di mata masyarakat. Sejauh mana persepsi masyarakat terhadap
program tersebut dan kinerja yang dilaksanakan tadi itu dipersepsikan baik, buruk, ataukah sedang-sedang saja, berhasil atau tidak, dan seterusnya. Dan ini kami lakukan pada tanggal 16 sampai 25 Desember yang lalu, Bapak Ibu. Dan secara keseluruhan memang survei ini kami biayai sendiri tanpa melibatkan pihak lain dalam soal pembiayaan. Next. Secara metodologi sama seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, kami mengambil atau memetik sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of errors-nya adalah 2,87% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan dilakukan atau riset ini, survei ini dilaksanakan menggunakan metode dengan tatap muka ya, langsung dengan masyarakat. Lanjut. Nah, secara metodologi semua proses itu kami lakukan mulai dari supervisi, kemudian juga monitoring, spot check, dan seterusnya. Lanjut. Ini lanjut aja karena ini soal metodologi. Nah, soal gender juga sama Bapak Ibu semuanya. Kami mengambil di 27 kabupaten kota di seluruh Jawa Barat dengan mengambil penduduk secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota tersebut. Secara gender kami mendapatkan cukup presisif ya, 50,8% untuk laki-laki dan 49,2% untuk perempuan. Lanjut. Dari sisi demografi lain, baik agama, etnis, usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, juga kami sudah sampaikan, itu nanti bisa di-share kepada teman-teman di media mengenai soal ini. Kita langsung masuk dalam soal penilaian warga terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan juga penegakan hukum, termasuk soal pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Next. Nah, dari hasil survei yang kami lakukan pada 16 sampai 25 Desember yang lalu, diperolehlah hasil bahwa masyarakat Jawa Barat atau warga Jawa Barat melihat kondisi ekonomi di Jawa Barat itu secara umum sebetulnya berjalan biasa saja atau berjalan sedang-sedang saja. Ada 42,7% masyarakat yang menilai kondisi ekonomi secara umum di Jawa Barat itu sedang-sedang saja. Nah, lanjut. Kemudian dari sisi kondisi ekonomi sebelum pandemi COVID, memang kalau kita dibandingkan ya, membandingkan kondisi ekonomi sekarang dengan sebelum, itu kan memang punya perbedaan dan sangat jauh sekali, karena memang kalau dari sisi pandemi COVID-19, kebijakan itu memang terarah pada penanganan COVID, sehingga bukan melupakan kondisi ekonomi, tetapi memprioritaskan untuk mengembalikan kondisi kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam penilaian masyarakat, memang kondisi ekonomi dianggap buruk. Ya, ada 56,7% masyarakat mempersepsikan kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini buruk dibanding di masa sebelum pandemi COVID-19. Dan sekali lagi tentu saja persoalannya adalah memang bahwa di COVID-19 ini perlu ada keseriusan penanganan yang lebih lanjut supaya kesehatan masyarakat itu membaik. Next. Nah, penilaian kondisi ekonomi keluarga juga oleh masyarakat Jawa Barat itu berjalan baik-baik saja, sedang-sedang saja, ya. Ada 45,3% menganggap bahwa sebetulnya berjalannya biasa-biasa saja, sedang saja, tidak baik juga tidak buruk. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana kondisi ekonomi keluarga pada sebelum pandemi COVID-19? Sama seperti kondisi ekonomi secara umum tadi Bapak Ibu semuanya. Masyarakat menilai ada 46,8% masyarakat mempersepsikan kondisi ekonomi keluarga mereka itu buruk dibanding sebelum COVID-19 itu terjadi. Ya tentu saja sekali lagi ada persoalan memang yang mendasar terkait bagaimana prioritas pemerintah Jawa Barat untuk menangani persoalan COVID terlebih dahulu ketimbang memang pada perhatian untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan juga keluarga. Tapi kalau kita lihat memang ini sekali lagi soal persepsi ya, tentu saja ini adalah
terkait dengan bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi mereka pasca dan pra sebelum pandemi COVID-19. Lanjut. Kemudian secara politik, Bapak Ibu, secara politik masyarakat menilai juga sama seperti kondisi ekonomi, meskipun tidak terlalu besar seperti ekonomi. Tapi 37,3% masyarakat Jawa Barat menilai bahwa kondisi politik berjalan biasa saja, berjalan sedang-sedang saja, tidak terlalu signifikan dalam soal dipersepsikan baik maupun buruk. Nah, ini menggambarkan memang pada dasarnya masyarakat menilai ya semua berjalan normatif ya. Jadi 37,3% masyarakat Jawa Barat atau warga Jawa Barat menilai kondisi politik ini sedang, kemudian yang menilai baik 25,6% dan yang buruk adalah 17,8%. Lanjut. Soal keamanan, nah ini agak sedikit menunjukkan persepsi yang berbeda dengan politik dan juga dengan kondisi ekonomi. Di keamanan, warga Jawa Barat itu menilai kondisi keamanan, penjagaan keamanan di Jawa Barat itu baik. Ada 46,4% atau bahkan lebih ya, kebanyakan warga Jawa Barat itu 47,5% menilai keamanan itu saat ini berjalan baik. Yang sedang itu 31,9% dan yang buruk 13,7%. Jadi masyarakat itu menilai atau mempersepsikan bahwa sisi keamanan di Jawa Barat itu sudah berlangsung baik saat ini. Lanjut. Nah, kemudian soal penegakan hukum juga sama seperti keamanan tadi. Banyak warga Jawa Barat 35,3% menganggap kondisi penegakan hukum di Jawa Barat itu juga berjalan baik, ya. Kemudian tidak jauh berbeda memang dengan mempersepsikan bahwa berjalannya biasa saja atau normatif itu sebesar 32,1% dan 15,8% yang menilai bahwa penegakan hukum itu dalam kondisi buruk. Next. Nah, kalau pencegahan dan pemberantasan korupsi juga relatif lebih setara ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi masyarakat mempersepsikan bahwa penanganan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat itu antara baik sedang itu cukup kompetitif, maksudnya cukup memberikan warna yang setara. Jadi ada 26,5% menganggap sudah berjalan baik, tetapi ada juga yang menganggap berjalannya normatif, sedang-sedang saja sebesar 27,8%. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat juga buruk, yaitu 21,4%. Nah, ini sebetulnya memang masih terlihat kondisinya bagaimana di Jawa Barat. Lanjut. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat semuanya relatif dalam kondisi yang baik dan sedang. Ya. Ekonomi di 42,7% mengatakan sedang, kemudian juga politik juga sama. Kemudian baik mengatakan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan juga penegakan hukum baik itu ada di 47,5% dan 35,2%. Sementara pencegahan dan pemberantasan korupsi itu relatif lebih setara antara yang mengatakan atau mempersepsikan baik dan juga berjalan sedang-sedang saja. Lanjut. Ini temuan kami ya Bapak Ibu semuanya, sehingga kemudian bisa lihat bahwa semua kondisi baik politik, keamanan, ekonomi, pencegahan korupsi dan sebagainya itu masih berjalan baik dan sedang-sedang saja. Lanjut, next. Nah, selanjutnya kami juga survei bagaimana sebetulnya tingkat kepuasan warga terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ini agak sedikit surprise, tetapi sebetulnya ada alasan yang kemudian bisa diungkapkan kenapa kemudian tingkat kepuasan masyarakat ini bisa menunjukkan angka sedemikian. Lanjut.
Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil, ini cukup signifikan. Ya, kepuasannya adalah di 83,4%. Bahkan sebetulnya kalau dalam survei nasional oleh lembaga-lembaga survei lain, polster lainnya, ini cukup tinggi di Jawa Barat. Nah, mayoritas warga Jawa Barat cukup dianggap puas dengan kinerja Ridwan Kamil, ada 83,4%. Yang tentu saja ini memberikan deskripsi yang positif ya atas kinerja yang dilaksanakan oleh Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat hingga saat ini. Lanjut, kalau tingkat kepuasan Gubernur Jawa Barat sendiri, kalau kita lihat dalam klaster wilayah, itu relatif merata di semua pembagian klaster tersebut. Di Bandung Raya, Cirebonan, Karawangan, Megapolitan, Priangan Barat, dan Priangan Timur, itu relatif tinggi semua di angka 80% ke atas. Yang tertinggi di Priangan Timur yaitu 93,2%, sementara yang terendah itu di Bandung Raya 80,0%. Soal tingkat kepuasan tadi. Nah, ini mengkonfirmasi sekali lagi tingkat kepuasan terhadap Ridwan Kamil sebagai gubernur secara umum di angka 83,4% tadi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kita breakdown lagi, ya Bapak Ibu semuanya, berdasarkan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, maka tingkat kepuasan kinerja Gubernur Jawa Barat, masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat juga kita bisa konfirmasi dalam berbagai wilayah yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tertinggi ada di Kota Sukabumi, Garut, Kota Tasik, Kabupaten Pangandaran, dan juga Cirebon. Ya, yang menganggap secara keseluruhan bahwa kinerja Ridwan Kamil itu puas, ya. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil itu cukup puas. Sementara tingkat kepuasan terendah di Kota Depok, yakni sebesar 53,4%. Jadi memang ini ada cukup diferensiasi, walaupun sebetulnya signifikansinya tidak terjadi, masih di atas 50%. Lanjut. Nah, tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Uruzamul Ulum, ini menunjukkan juga persepsi yang cukup baik. Ada 57,2% warga Jawa Barat menyatakan cukup puas dengan kinerja Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut. Ini juga memberikan deskripsi bahwa antara gubernur dengan wakil gubernur itu memiliki posisi yang cukup positif dalam membangun kinerja di Jawa Barat. Lanjut. Nah, selanjutnya kami juga melakukan atau menanyakan kepada masyarakat terkait soal kinerja pemerintah provinsi sendiri dalam program-program tertentu. Lanjut. Nah, masyarakat Jawa Barat menilai bahwa memang ada yang berhasil, memang ada yang tidak. Dalam hal beberapa isu-isu penting yang mereka rasakan atau program-program yang mereka rasakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah, dari keberhasilan yang ada, mereka menganggap bahwa penanganan COVID-19 itu adalah yang dianggap paling berhasil. Ya, ada 20,2% masyarakat menganggap bahwa penanganan COVID-19 itu berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur, ada 17% masyarakat mempersepsikan bahwa itu berhasil. Lalu kemudian ada perbaikan jalan, membangun jalan juga ada 15,3%, dan bantuan sosial itu 14,6%. Itu menganggap cukup berhasil. Jadi kalau kita melihat dalam konteks keberhasilan ini, penanganan COVID memang menjadi salah satu menjadi poin utama di dalam keberhasilan pemerintah provinsi provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan COVID ini. Nah, di keberhasilan tentu ada yang tidak berhasilnya. Kalau kita lihat ketidakberhasilan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menangani beberapa isu dan program juga. Kalau kita lihat
Yang paling utama adalah soal kebutuhan harga bahan pokok yang dinilai mahal. Ini juga yang paling banyak dikeluhkan, maksud saya, banyak dipersepsikan tidak berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 29,6% mempersepsikan bahwa itu tidak cukup berhasil dilaksanakan. Lalu ada pengangguran juga bertambah 13,8%, ada kemudian masyarakat miskin juga ya ada 8,8% dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini yang juga menarik Bapak Ibu semuanya soal program-program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang banyak disampaikan ya, banyak juga disosialisasikan. Tetapi ketika kami tanyakan ke masyarakat seberapa tahu mereka atau paling tidak pernah mendengar tentang program-program ini yang menarik. Di berbagai program seperti misalnya Maghrib Mengaji, revitalisasi, Citarum Harum, Desa Digital, dan seterusnya sampai kredit mesra, ternyata masyarakat tidak cukup signifikan tahu dan pernah mendengar program tersebut. Yang tertinggi hanya di Maghrib Mengaji ada 36,1%, kemudian juga revitalisasi alun-alun, lebih ke arah soal infrastruktur sekali lagi, itu 31%, dan yang paling yang paling rendah dalam soal tingkat pengenalan adalah kredit mesra yang hanya diketahui 4,9%. Nah, saya pikir tentu ini adalah satu PR ya, suatu persoalan utama di mana letak masalah sehingga kemudian program ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Jawa Barat. Next. Nah, kemudian kami tanyakan terhadap mereka yang tahu, yang pernah mendengar, untuk menilai apakah program tersebut dianggap berhasil atau tidak. Nah, dari survei yang dilakukan terhadap mereka yang mengetahui program-program unggulan tersebut, menyatakan bahwa yang paling banyak menganggap berhasil program itu adalah di revitalisasi alun-alun kabupaten atau kota. Jadi mereka menganggap cukup berhasil, ada 68,3%, ya, ada 78,8% bahkan, ya. Kemudian Maghrib Mengaji juga dianggap berhasil di 75%, kemudian Layak Rawat 72,6%, Citarum Harum Juara 67,1% dan Jabar Quick Respon 60,8%. Kredit mesra yang tadinya hanya 4,1%, bagi mereka yang tahu dianggap juga cukup berhasil pada kisaran 49,2%. Next. Nah, soal keberhasilan ini juga kami coba cross-stepkan ya dengan berbagai wilayah, klaster wilayah yang ada di Jawa Barat. Dan kalau kita lihat beberapa isu-isu tadi, Bapak Ibu semuanya, memang cukup berbeda di tiap wilayah. Priangan Barat dan Priangan Timur itu menganggap yang berhasil itu pada isu membangun perbaikan jalan. Program-program membangun dan perbaikan jalan. Sementara di Bandung Raya, Cirebon, Karawangan menilai bahwa penanganan COVID yang paling dianggap berhasil. Sementara di Megapolitan itu soal infrastruktur. Nah, ini kan sebetulnya sebaran wilayah yang sekali lagi cukup menarik ya untuk melihat sejauh mana diferensiasi terhadap keberhasilan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, tetapi yang tidak berhasil dari setiap klaster itu relatif sama. Semua wilayah, klaster wilayah itu ya, klaster wilayah yang ada di Jawa Barat menganggap bahwa problem pokok ketidakberhasilan Provinsi Jawa Barat tetap pada persoalan harga pokok yang masih mahal. Jadi ini salah satu pekerjaan rumah yang kami pikir memang harus segera dilaksanakan secara penuh ya, bersama ya, untuk perhatian penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, kemudian kami coba mengklasterisasi juga berdasarkan usia. Dan kalau kita lihat rata-rata atau terhadap kepuasan kinerja Jawa Barat, kinerja Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, itu relatif sebetulnya puas ya. Yang tertinggi itu ada di kisaran 39 sampai 58 tahun, usia 39 sampai 58 tahun.
itu 84,2% menyatakan puas. Sementara yang terendah itu ada di usia lebih dari 75 tahun, yakni 70,6%. Ya. Jadi, tetapi sekali lagi memang tingkat kepuasan itu mengkonfirmasi apa yang menjadi tingkat kepuasan secara umum tadi, Bapak Ibu ya. Melihat bagaimana kinerja Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat secara lebih luas. Lanjut. Nah, ini lanjut tadi. Terakhir Bapak Ibu semuanya, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kami survei mengenai kinerja dan juga kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga soal keberhasilan dalam program dan sebagainya. Nah, pada kesimpulannya menyatakan begini, sebetulnya mayoritas masyarakat Jawa Barat itu menilai bahwa kondisi ekonomi politik di Jawa Barat masih berjalan normatif saja. Sementara keamanan, penegakan hukum, pencegahan pemberantasan korupsi itu sudah dinilai baik. Nah, dengan berdasarkan kondisi ini, pada dasarnya masyarakat Jawa Barat melihat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah melaksanakan kebijakan yang cukup baik. Terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19, di mana membutuhkan berbagai kebijakan khusus. Ya, meski demikian tetap sekali lagi persepsi kondisi ekonomi dan politik itu perlu mendapat pembenahan dan perhatian lebih sehingga bisa didorong ke arah yang lebih baik. Nah, tingkat kepuasan Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat atas kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat juga nilai cukup tinggi dan yang sebetulnya juga inheren dengan berbagai program yang dilaksanakan guna memperbaiki kondisi. Nah, inherennya tingkat kepuasan ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu seperti yang saya ditampilkan tadi itu dilihat bahwa beberapa isu itu dinilai cukup baik seperti soal penanganan COVID, pembangunan infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan dan juga bantuan sosial. Sementara isu yang dinilai kurang berhasil harus juga mendapatkan perhatian dan pembenahan, terutama kaitannya dengan menjaga kebutuhan harga bahan pokok, lalu kemudian pengangguran dan juga soal kemiskinan. Nah, tetapi meski tingkat kepuasan warga terhadap RK itu signifikan, tetap perlu didorong agar program unggulan yang sudah dicanangkan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Dan program-program unggulan tersebut adalah program yang bagus sebetulnya ya untuk membenahi berbagai permasalahan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun karena soal pengenalannya yang kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga program tersebut tidak dilihat oleh masyarakat sebagai program yang bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Saya pikir ini adalah laporan atau rilis survei kami yang dilaksanakan 16 sampai 25 Desember yang lalu. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kemudian yang lebih terhadap hasil survei ini. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Idil Akbar yang telah memaparkan hasil survei IPRC pada 16 sampai 25 Desember 2021 lalu. Ada beberapa catatan yang menarik juga terkait dengan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Pertama terkait dengan ekonomi, tentu menjadi salah satu hal yang juga disoroti karena kita tahu tahun 2020 sampai 2021 ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Hal tersebut juga menjadi fokus daripada Pemprov yang juga berpindah daripada pembangunan kepada penanganan COVID-19. Selanjutnya juga terkait dengan program-program unggulan Pemprov yang juga dalam tanda petik kurang tersosialisasikan terhadap masyarakat Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan pendalaman hasil survei akan disampaikan oleh Pak Leo Agustino selaku Direktur Riset IPRC. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya sampaikan ada mungkin nanti terakhir Pak Idil ya,
penambahan untuk membahas mengenai penanganan COVID yang luput disampaikan. Saya ingin menyampaikan dua hal pada kesempatan pendalaman ini. Yang pertama saya ingin membahas mengenai temuan utama, dan yang kedua tentunya terkait dengan efek kinerja gubernur terhadap kandidasi Pilpres maupun Pilgub di tahun 2024. Langsung slide ketiga. Tadi Pak Idil sudah menjelaskan bahwa paling tidak ada beberapa hal yang menjadi catatan umum. Yang pertama yakni bagaimana pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu dianggap berhasil oleh 1.200 responden di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat, dan merujuk pada tingkat keberhasilan itu, yang paling tinggi menurut persepsi mereka adalah bagaimana penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintahan provinsi. Angkanya di 20,3%. Persoalan ekonomi tadi juga disampaikan menjadi titik balik atau persoalan yang juga menjadi ketidakberhasilan gitu, karena dianggap selama pandemi ini ada timbulan-timbulan kasus ekonomi terkait dengan harga yang mahal, kemudian juga pengangguran, kemiskinan. Tetapi secara umum, karena kita berbicara mengenai penanganan kesehatan berbanding penanganan ekonomi, maka warga masyarakat menilai bahwa penanganan pandemi ini adalah satu titik keberhasilan pemerintahan Provinsi Jawa Barat di mata para responden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pertanyaannya bersifat terbuka. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kemudian tidak di-guidance oleh jawaban-jawaban tertutup. Sehingga top of mind yang kemudian muncul di benak kawan-kawan responden adalah apa yang kemudian dipaparkan oleh Pak Idil tadi. Nah, 4 terbesar, ada penanganan pandemi, ada pembangunan infrastruktur, ada membangun dan memperbaiki jalan, dan yang terakhir adalah bantuan sosial. Artinya apa? Artinya dalam konteks ini pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah berhasil paling tidak dalam 4 konteks. Meskipun ada jawaban-jawaban, tetapi menurut hemat kami jawaban-jawaban itu masih dalam sampling of error yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Itu temuan yang pertama. Kemudian temuan yang kedua adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja gubernur. Tadi Pak Idil sudah menyatakan tingkat kepuasannya sangat tinggi sekali, yakni 83,4%. Bahkan kalau misalkan nanti selanjutnya Pak Idil menyampaikan bagaimana penanganan pandemi, persepsi masyarakat terhadap kepuasan penanganan pandemi itu ada di angka 84,5%. Artinya masyarakat sangat puas terhadap kinerja gubernur. Di satu sisi, di sisi yang lain, bahwa masyarakat juga merasa puas dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 yang lalu. Tetapi tentu ada juga ketidakpuasan-ketidakpuasan. Dan saya kira ketidakpuasan-ketidakpuasan itu akan selalu muncul dalam kondisi normal. Apa ketidakpuasan-ketidakpuasan yang selalu muncul dalam kondisi normal adalah ketidakpuasan-ketidakpuasan dalam konteks ekonomi. Ketika survei-survei dilakukan, selalu saja ketidakpuasan terhadap harga, ketidakpuasan terhadap kemiskinan, gitu ya, ketidakpuasan terhadap pengangguran dan macam sebagainya, ini selalu muncul, bukan hanya pada saat kondisi tidak normal. Artinya apa yang kemudian berlaku itu relatif sudah terbaca sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, keyakinan warga akan kemampuan gubernur memimpin penanganan pandemi COVID sangat tinggi. Ini ada di angka 86,4%. Artinya warga masyarakat memang mempercayai betul bagaimana pemerintah provinsi, termasuk di dalamnya gubernur, itu melakukan penanganan pandemi COVID-19 yang lalu. Next. Nah, tetapi merujuk pada hasil survei IPRC pada 16 sampai 25 Desember tahun 2021 sebelum ini.
sebelumnya. Sebelumnya lagi. Satu klik gitu. Oke. Nah, hasil survei IPRC 16 sampai dengan 25 Desember 2021 kemarin menunjukkan bahwa kinerja gubernur, termasuk di dalamnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu adalah sangat baik, itu sangat tinggi. Ada angka 83,4% kepuasan terhadap kinerja gubernur, ada angka 84,5% untuk kepuasan terhadap penanganan COVID. Namun persoalannya, karena minggu lalu kita membahas mengenai elektabilitas, ada anomali yang unik. Di satu sisi kinerja pemerintah atau kinerja gubernur diapresiasi dengan nilai yang sangat tinggi, di atas 80%, tetapi elektabilitas RK itu belum optimal, baik untuk RI1 atau RI2 maupun Jawa Barat 1 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Ada rekapitulasi yang kemudian kami susun, next, terkait dengan perolehan suara gubernur di 4 simulasi yang kami lakukan. Ada simulasi terbuka, ada simulasi semi terbuka, ada tertutup 10 nama, dan ada tertutup 6 nama. Kalau di simulasi terbuka, bahkan angkanya sangat-sangat mengejutkan. Ada di 9,2%. Artinya pilihan publik terhadap gubernur ini masih sangat-sangat rendah. Bukan hanya pada simulasi terbuka, bahkan pada tertutup 6 nama pun, angka perolehan suara gubernur itu ada di angka 23,3%. Ini yang kemudian menjadi anomali dalam konteks elektabilitas yang minggu lalu juga sudah kami selenggarakan. Pertanyaannya adalah, mengapa elektabilitas tersebut itu menjadi rendah? Paling tidak ada 4 hal yang kemudian kami soroti. Yang pertama tentu angka undecided voters yang begitu tinggi. Next. Sekali lagi. Nah, undecided voters, baik pada elektabilitas calon presiden maupun next elektabilitas calon gubernur, itu masih di angka 67% dan angka 71,3%. Artinya masih banyak pemilih yang kemudian belum menentukan pilihannya. Ini kebiasaan pemilih, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di pemilih-pemilih di provinsi-provinsi lain. Mereka kemudian memilih pilihannya biasanya di last minute. Jadi ada istilah last minute voters yang kemudian amat menentukan dinamika pemilihan baik presiden maupun gubernur. Ini faktor yang pertama kami kira bahwa mengapa elektabilitas Ridwan Kamil pada konteks RI1 maupun Jawa Barat gubernur itu masih sangat-sangat rendah. Nah, mengapa next undecided voters itu masih sangat tinggi? Ada 2 isu yang kami kira itu mengakibatkan undecided voters itu begitu tinggi. Yang pertama adalah keputusan RK untuk maju capres atau maju cagup itu belum clear sebetulnya. Atau dalam konteks akhir-akhir ini kita sudah melihat beberapa hashtag, kemudian kita juga sudah melihat beberapa YouTube atau beberapa gimmick yang dilakukan oleh Pak RK bahwa beliau akan maju ke kandidasi capres, tetapi keputusan RK untuk maju menjadi kandidasi capres ini tidak tersosialisasi secara masif, sehingga pada 16 sampai 25 Desember 2021 kemarin responden itu masih gamang. Apakah kemudian gubernur yang kemudian dia anggap sudah berhasil melakukan penanganan COVID berkinerja baik di pemerintahan provinsi selama periode 2018 sampai dengan 2022 yang kemarin,
atau kemudian beliau ingin maju menjadi gubernur di periode kedua. Nah, ini yang kemudian membuat undecided voters menurut kami itu menjadi tinggi, sehingga pilihan-pilihan untuk menilai bahwa RK pantas untuk maju presiden atau kemudian gubernur 2 periode ini menjadi tanda tanya besar. Itu yang kami analisis. Kalau misalkan survei itu dilakukan pada bulan Maret, karena kami juga akan melakukan survei di bulan Maret dan di bulan Juni tahun ini, mungkin gambarannya akan berbeda karena keputusan sudah diambil, dan saya kira akan banyak hashtag-hashtag RK for Presiden mungkin atau apa, yang kemudian akan mempengaruhi undecided voters itu sendiri. Artinya undecided voters-nya akan berkurang. Nah, yang kedua, ini ada persoalan asosiasi pemilih atau asosiasi responden terhadap tokoh yang didukung oleh partai. Minggu lalu, Direktur Eksekutif kami, Pak Firman Manan, itu menunjukkan bahwa dukungan-dukungan terhadap tokoh-tokoh partai politik yang kemudian memiliki partai itu cukup besar. Misalkan ada Pak Ahy, kemudian ada Pak Prabowo, dan juga ada Pak Ganjar. Di dalam cross-step yang sudah kawan-kawan terima minggu lalu, itu menunjukkan angka yang sangat tinggi. Nah, tetapi RK ini tidak punya afiliasi, sehingga itu juga yang kemudian membuat sangat mungkin elektabilitas RK itu rendah. Itu yang pertama. Jadi undecided voters sangat mempengaruhi terhadap elektabilitas RK di survei kami 16 sampai 25 Desember 2021 kemarin. Yang kedua, ini terkait dengan daerah basis di megapolitan atau klaster megapolitan yang masih dikuasai oleh Anies Baswedan. Ini next ada apa? Ada cross step-nya. Megapolitan itu memiliki baseline yang sangat besar, 33,5%, artinya suara di klaster megapolitan itu sebesar 33%, dan 33,5% ini 18,2%-nya itu dikuasai oleh Anies Baswedan. Nah, ini juga yang kemudian menurut hemat kami, ini mempengaruhi terhadap elektabilitas, karena meskipun RK itu menguasai Kerawangan, Bandung Raya, Priangan Timur, Cirebonan, dan yang saya sebutkan 3 yang terakhir ini adalah daerah yang memang pada periode Pilgub tahun 2018 menjadi basis pemenangan RK pada saat itu. Sementara Kerawangan bukan daerah basis, tetapi kemudian sudah dikuasai. Nah, ada 2 daerah yang kemudian belum dikuasai. Yang pertama tentunya megapolitan, yang kedua terkait dengan Priangan Barat. Ini juga alasan kedua atau jawaban kedua mengapa kemudian elektabilitas RK pada survei kami itu begitu rendah. Kemudian jawaban yang ketiga, next, itu adalah kepuasan terhadap bidang ekonomi yang kemudian rendah. Tadi Pak Idil sudah menjelaskan, next, ada ketidakberhasilan pemerintah provinsi. Ketika kita berbicara mengenai pemerintah provinsi, maka asosiasi kita itu melekat pada gubernur. Nah, apa saja yang kemudian ketidakberhasilan? Tadi sudah dijelaskan, yang paling tinggi adalah persoalan harga, kebutuhan pokok yang sangat-sangat mahal. Saya kira ini menjadi persoalan-persoalan yang bukan hanya berlaku pada masa COVID, gitu ya, bukan hanya berlaku pada kondisi yang tidak normal seperti ini, tetapi juga berlaku pada kondisi normal. Tapi ketidakpuasan inilah yang kemudian diluahkan dalam bentuk pilihan-pilihan. Kemudian juga yang keempat, jawaban kami yang keempat, ini terkait dengan pengenalan program. Tadi Pak Idil sudah menjelaskan bahwa meskipun Pak Gubernur, Pak RK memiliki program-program unggulan, Maghrib Mengaji, revitalisasi alun-alun, Citarum Harum, desa digital, sampai dengan kredit mesra, yang menjadi persoalan adalah
program-program unggulan ini ternyata masih minim diketahui oleh masyarakat Jawa Barat, atau lebih tepatnya masih minim diketahui oleh 1.200 responden yang kemudian kami wawancara secara face to face. Tapi 1.200 itu merepresentasikan masyarakat Jawa Barat, karena tadi Pak Idil sudah menjelaskan mengenai demografi yang kurang lebih sama dengan konteks pemilihan yang kemudian kami lakukan. Nah, tingkat pengenalan ini tentu perlu disosialisasi, mengingat bahwa masa pemerintahan Pak RK ini hanya kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, kalau misalkan ini bisa digenjot, maka bukan tidak mungkin bahwa elektabilitas gubernur itu akan begitu tinggi. Nah, bagian kedua terkait dengan efek kinerja dan kandidasi Pilpres dan Pilgub tahun 2024, ini saya ingin menilai terkait dengan kandidasi presiden. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan perspektif minggu lalu, bahwa Pak Ridwan Kamil tingkat pengenalannya sangat-sangat tinggi, ada di angka 93,5%, tetapi tingkat keterpilihan beliau itu masih di angka 82%. Sementara calon-calon lain yang saya beri tanda kotak, yang dekat dengan Ridwan Kamil, ada Pak Prabowo dan Pak Anies, kelihatannya kurang lebih sama, tetapi yang paling luar biasa itu adalah Pak Ganjar Pranowo sebetulnya. Pengenalannya masih di angka 4,5%. Ini yang kemudian saya kira perlu juga dilihat sebagai penantang kuat di Jawa Barat. Kalau misalkan mesin politik Ganjar itu berhasil mendorong popularitas Ganjar sampai dengan angka 93,5% seperti yang dimiliki oleh RK saat ini, boleh jadi ini juga menjadi hal yang perlu diantisipasi. Sementara hal yang berikutnya, kandidasi gubernur, saya kira juga ada beberapa nama, meskipun ada beberapa nama yang potensial tetapi tidak muncul, misalkan Ibu Selika gitu ya. Ada beberapa nama yang saya kira perlu diperhatikan, Pak Deddy Mulyadi dengan Bima Arya. Ini juga tingkat popularitasnya masih di bawah RK, tetapi bukan tidak mungkin popularitas yang kemudian dikelola secara baik, ini akan menyusul elektabilitas RK apabila RK itu maju pada kandidasi gubernur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Leo atas pendalamannya. Sebelumnya mau ditambahkan yang mohon maaf Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan media. Jadi tadi saya ada lupa menyampaikan soal penanganan COVID ya. Saya bisa ditampilkan. Jadi ini lebih kan lihat bagaimana sebetulnya penilaian warga terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat next, nah ini sebenarnya tadi sudah mengkonfirmasi banyak hal ya Bapak Ibu semuanya mengenai bagaimana sebetulnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID. Karena dari yang sudah sebelumnya saya sampaikan dan juga sudah disampaikan oleh Pak Leo tadi, bahwa salah satu program yang berhasil atau kebijakan yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adalah soal penanganan COVID-19. Dan di sini nampak bahwa memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 itu cukup tinggi, di angka 84,5%. Jadi
sekali lagi masyarakat Jawa Barat atau warga Jawa Barat itu merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan COVID-19. Lanjut. Nah, terkait juga soal koordinasi atau kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota dinilai juga cukup baik atau baik oleh masyarakat Jawa Barat. Mayoritas warga Jawa Barat 62,7% menyatakan bahwa mereka menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat itu terkoordinir dengan baik dalam hal penanganan COVID-19. Jadi apa yang kemudian kita lihat terjadi saat ini berdasarkan survei kami, persepsi masyarakat itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya masyarakat atau warga Jawa Barat sudah menilai koordinasi itu dengan cukup baik dan berjalan sebagaimana semestinya. Lanjut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semuanya ini juga koheren atau inheren dengan apa yang terkait dengan soal kepuasan publik terhadap kinerja yang dilakukan oleh gubernur dan juga tentu saja adalah soal keberhasilan terhadap penanganan COVID. Dan keyakinan ini tentu saja akan memberikan dampak positif atas penanganan COVID-19 di Jawa Barat yang memang sejauh ini sebagai berbagai informasi di pemberitaan sudah nilai cukup baik. Next. Nah, tetapi ketika ditanyakan kepada masyarakat, ya kepada responden, bagaimana atau seperti apakah dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan oleh responden pada saat itu? 57,8% menyatakan memang ada efek terhadap soal penghasilan. Jadi mereka menyatakan bahwa penghasilan mereka jauh berkurang, penghasilan mereka mengalami penyurutan begitu ya atas apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan dibanding dengan sebelum COVID-19 terjadi. Lalu yang kedua soal tidak bisa beraktivitas. Ini saya pikir juga salah satu temuan yang menarik karena 16,1% menyatakan bahwa mereka susah untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Lalu kemudian juga ada 8,6% yang menyatakan tidak bebas berinteraksi dengan orang lain. Ini karena soal keterbatasan untuk berkumpul, berkerumun dan sebagainya, termasuk juga soal silaturahmi ya, sehingga kemudian interaksi dengan orang lain itu juga dibatasi. Dan 7,2% menyatakan bahwa mereka kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Jadi sekali lagi ini cukup memberikan informasi yang menarik atas apa yang disampaikan. Ya, Bapak Ibu, ini sebagai tambahan dari kami, dari saya pribadi karena tadi belum sempat menyampaikannya di dalam presentasi di awal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Idil yang telah menambahkan terkait dengan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Ini secara umum sebetulnya masyarakat puas ya akan daripada penanganan COVID-19 serta yakin terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani pandemi COVID-19. Baik, terima kasih pada Pak Idil dan Pak Leo yang telah memberikan paparannya pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta atau bagi tamu undangan yang berada di secara luring. Mangga apabila ada pertanyaan.
Belum ada ya? Atau mungkin di via daring, apakah sudah ada pertanyaan? Ada juga. Baik, oh gitu. Ya, ini juga menjadi beberapa hal yang menarik karena sebelumnya juga kita kan sudah melakukan ekspos terkait dengan kandidat Pilpres 2024 nanti. Dan tadi juga yang sudah disampaikan Pak Leo, ada beberapa persoalan mengapa tingkat kepuasan terhadap gubernur ini tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Gubernur gitu. Beberapa hal diantaranya terkait dengan undecided voters yang juga masih tinggi, di mana hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah komunikasi atau informasi bahwa tingkat pengenalan terhadap RK untuk memutuskan maju di Pilpres 2024 nanti ini belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, gitu. Karena maka dari itu sebagian warga masih bingung terkait dengan sikap RK ke depan. Lalu juga terkait dengan persoalan basis RK, di mana RK unggul di Karawangan, Bandung Raya, Priangan Timur, dan juga Cirebonan, dan kalah atau tidak menjadi basis di Megapolita dan Priangan Barat. Dan celakanya, dua basis yang tidak dipegang oleh RK ini memiliki signifikansi pemilih yang cukup besar, begitu ya Pak, terkait dengan elektabilitas RK. Lalu juga terkait dengan kepuasan terhadap kinerja ekonomi juga yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Idil terkait dengan beberapa hal yang menjadi catatan tingkat kepuasan ekonomi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga masih kurang karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020. Lalu juga terkait program-program unggulan yang belum tersampaikan seperti itu. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan? Baik, enggak untuk Kang Nanang, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber serta rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba masuk ke satu isu terkait dengan targeting politik dari Ridwan Kamil. Kalau kita lihat tadi pemaparan Pak Leo, salah satunya menyinggung soal belum jelasnya targeting politik PRK sendiri, Pak ya. Apakah dia akan maju di palagan Pilpres, apa di Pilgub misalkan. Itu yang berkontribusi pada belum signifikannya tingkat popularitas dan elektabilitas beliau di level politik. Nah, saya masuk ke pertanyaan turunannya, Pak. PRK juga sudah mengatakan akan bergabung dengan parpol dekat-dekat ini. Apakah itu juga akan berkontribusi misalkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat? Karena kita tahu bahwa selama ini RK dipersepsi oleh publik ini sebagai tokoh alternatif di luar tokoh-tokoh utama, di luar tokoh-tokoh parpol. Nah, apakah ketika RK switch kemudian menjadi anggota parpol akan berkontribusi pada persepsi publik? Itu satu, Pak. Yang kedua, kita tahu juga bahwa nama RK itu digadang-gadang dan muncul dalam bursa IKN ya sebagai ketua otorita begitu. Nah, apa ini juga makin membuat targeting politik RK semakin meluas dan akhirnya publik makin confused gitu. Sebenarnya PRK ini mau jadi presiden, mau jadi gubernur untuk 2 kali, atau menjadi ketua otorita IKN gitu. Nah, itu bagaimana analisis Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan parpol gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan IKN. Data minggu lalu sebetulnya menunjukkan ada kotel efek yang kuat antara anggota partai politik dengan dukungan publik terhadap mereka. Sayangnya saya tidak bawa data itu, tetapi kita bisa lacak gitu ya. Seingat saya minggu lalu Pak Firman mengatakan bahwa sebagian besar
anggota Partai Demokrat itu memilih Pak AHY sebagai calon presiden di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, saya ingat juga sebagian besar simpatisan, anggota partai dan publik secara umum yang kemudian merasa dekat dengan Gerindra itu memilih Pak Prabowo. Sementara simpatisan, anggota maupun masyarakat yang merasa dekat dengan PDIP, dia akan memilih Ganjar. Nah, merujuk pada data itu, maka sebetulnya asosiasi-asosiasi tokoh terhadap partai politik itu masih begitu kuat di benak masyarakat atau publik di Indonesia atau di Jawa Barat pada khususnya. Nah, ketika misalkan RK itu bergabung dengan partai politik tertentu, maka dengan pola pemasaran yang baik, gitu ya, pola political marketing yang baik, bukan tidak mungkin asosiasi anggota-anggota partai politik tertentu tersebut yang awalnya memilih calon-calon lain karena mungkin anggota partai politik tersebut masih mengasosiasikan calonnya dengan nama-nama lain, maka dia akan mengerucut ke satu nama, yakni Pak RK. Jadi menurut hemat saya akan punya manfaat yang kuat bagi RK ke depan untuk mengasosiasikan dirinya dengan partai politik tertentu. Meskipun ya ada nama-nama lain yang tidak mengasosiasikan dirinya dengan partai politik, tetapi juga elektabilitas beliau tinggi. Misalkan Pak Anies, misalkan. Nah, ini kasus berbeda karena Anies itu sudah memposisikan dirinya itu adalah oposisi dari pemerintah saat ini. Dan sekarang kita lihat bahwa masyarakat yang terbelah semenjak 2014-2019 akan melihat Pak Anies Baswedan ini sebagai sosok lain di luar pemerintah. Sehingga dia bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik karena dia tokoh oposisi dalam tanda petik, maka akan banyak orang yang kemudian akan memilih Anies Baswedan di kontestasi yang akan datang. Sementara Pak Ridwan Kamil positioningnya bukan menjadi oposisi pemerintah. Dia merupakan bagian dari pemerintah. Nah, ketika dia menjadi bagian dari pemerintah, publik melihat juga sama gitu ya, sebagai warna yang sama, maka harus ada hal yang kemudian bisa menarik pemilih-pemilih ini. Nah, caranya seperti apa? Ya, salah satunya adalah mengasosiasikan dirinya dengan partai politik tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian ketika Pak Gubernur itu menerima tawaran Presiden untuk menjadi kepala otorita IKN, ini memberikan insentif positif bagi dia, saya kira bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Tetapi perspektif yang sangat mungkin muncul adalah justru menggerus suara RK sendiri. Satu, dalam pandangan saya secara pribadi, ini akan kelihatan oleh publik menjadi bahasa kasarnya mungkin pelin-pelan ya. Presiden mau, gubernur mau, IKN mau, ini juga buruk menurut hemat saya. Apa langkah yang baik? Ya straight to the point bahwa saya ingin maju di sini. Dengan kemudian mengabaikan tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan. Di sisi yang lain, saya kira menjadi kepala otorita IKN, ini akan menjadi pemadam kebakaran, karena betul isu ini akan menjadi isu yang menarik pasca COVID, karena tidak ada isu lain selain pasca COVID yang kemudian akan didiskusikan oleh publik dalam ruang-ruang publik. Nah, tetapi karena banyak dentuman-dentuman, banyak kontraksi-kontraksi di persoalan IKN, saya kira beliau akan disibukkan dengan bagaimana persoalan-persoalan ini diselesaikan dalam konteks wacana maupun dalam konteks yang lain. Sehingga
beliau akan menjadi pemadam kebakaran. Dan ini tentu tidak akan menguntungkan beliau sebagai kandidasi presiden kalau misalkan beliau ingin maju juga. Saya kira dua gambaran itu yang bisa saya sampaikan, bahwa jauh lebih baik kalau misalkan sebelum tahun 2023 beliau bergabung gitu, akan memberikan efek yang positif karena memastikan para pendukung, simpatisan maupun anggota partai firm terhadap dirinya. Kemudian yang kedua tentu akan jauh lebih baik beliau tidak memikirkan tawaran pemerintah untuk menjadi kepala otorita di ibu kota negara yang baru. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Leo. Mungkin Pak Sidil ada tambahan? Ya, terima kasih Mas Nanang. Jadi kalau soal parpol RK-nya atau malah merapat kemana, ya tentu saja saya pikir memang Tuhan, beliau dan Ibu Cinta yang tahu ya begitu ya. Kemana akan merapat. Tetapi kalau kita melihat gejala-gejala ini, gejala-gejala yang kemudian ditampilkan oleh RK sendiri, ya bagaimana kemudian gesturnya, kedekatan dengan partai politik, kemudian interaksi komunikasi yang dibangun. Pada dasarnya kalau saya sih melihatnya RK-nya lebih kecenderungan ke partai-partai nasionalis ketimbang partai-partai yang berbasis pada agama. Seperti yang sampaikan Pak Leo tadi, bahwa beliau relatif atau kecenderungannya kan sebetulnya tidak vis-a-vis dengan pemerintah. Tidak seperti PKS begitu ya Pak Leo ya, PKS atau Anies yang kemudian vis-a-vis, tetapi RK cenderung lebih soft, melakukan pendekatan yang lebih kontekstual lah sebenarnya dengan situasi dan dinamika politik. Jadi kalau saya pikirnya akan merapat kemanakah RK nantinya, ya tentu saja dengan melihat gestur itu kemungkinan sih dia akan punya arah ke sana. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, hanya Tuhan, beliau dan Bu Cinta aja yang tahu akan merapat kemana. Nah itu yang pertama. Lalu yang soal kedua, soal posisi RK sendiri sebetulnya mau ke capres kah, gubernur kah, atau ketua atau kepala IKN, ya tentu saja kalau kita melihat dan tentu mempertimbangkan soal ini bukan soal baik dan buruk, tetapi soal masa depan RK sendiri akan seperti apa ke depannya. Kondisinya sejauh ini sampai hari ini pun RK masih belum memutuskan mau kemana. Apakah dia mau jadi capres kah atau mau jadi gubernur kah? Sementara tawaran IKN sendiri kan sebetulnya adalah tawaran yang disampaikan oleh presiden. Dan bisa jadi sebetulnya bukan cuma RK yang ditawarkan, tapi yang lain juga ikut ditawarkan. Sehingga ada nilai kompetisi di sana sebetulnya ya, yang kemudian dilihat oleh presiden. Kalau memenuhi syarat, iya. RK itu sudah memenuhi syarat yang disampaikan seperti misalnya pernah menjabat sebagai kepala daerah, lalu seorang arsitektur, dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini kan masih sebatas wacana soal IKN. Jadi seperti yang Pak Leo sampaikan tadi, saya pikir konsentrasi RK masih akan pada dua hal itu, menjadi calon presiden ataukah menjadi calon gubernur. Nah, sejauh ini kan kita masih belum menangkap arahnya akan kemana. Ya mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ya. Sejauh ini kan kalau hasil survei juga sudah menunjukkan sebetulnya minggu kemarin bahwa kalaupun RK menjadi capres itu cukup melebihi di Jawa Barat, sekali lagi ya, Jawa Barat, konteksnya Jawa Barat itu paling tinggi di antara calon-calon yang lain. Nah, dan gubernur juga sama, relatif juga tinggi dengan calon-calon yang lain. Jadi kita tentu saja menunggu bagaimana kemudian RK akan mau seperti apa atau mau kemana nanti dalam soal pencapresan ataukah ke gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Pak Idil atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya, apa ada satu lagi penanya mungkin? Kita buka satu lagi penanya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian daripada kegiatan ekspos rilis temuan hasil survei 16-20 Desember 2021 ini.
Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya hadir, serta kepada narasumber yang telah memberikan paparan-paparan hasil survei. Saya kembalikan lagi kepada MC untuk menutup acara. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Teddy Nurzaman. Baik, telah usai acara rilis temuan survei evaluasi program dan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi COVID-19, mungkin agenda selanjutnya itu kita akan mengadakan foto bersama bagi para narasumber dan juga moderator. Enggak? Baik, untuk narasumber dan juga moderator, berfoto bersama. Siapkan gaya terbaik. 1, 2, 3. Baik. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah bagi para narasumber dan juga Bapak Moderator. Agenda selanjutnya itu ada makan siang untuk para hadirin yang telah hadir. Bisa makan siang pada jam 12, mungkin sekarang sedang disiapkan. Dan bagi untuk yang mau bertanya, bisa langsung meng-approach kepada narasumber-narasumber yang ada di dalam ruangan ini atau ada di depan. Dan hasil rilis survei juga bisa diakses di Instagram kami, yaitu @iprc_official. Di situ para hadirin yang mau mengakses dan butuh datanya juga bisa langsung diunduh di bio linknya. Dan sebagai penutup, saya Kartika sebagai host pada siang hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.